Oke sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagi teman-teman yang mengalami kesulitan terkait tentang memasukkan data sertifikat pendidik pada pendaftaran P3K tahun 2024. Nah, seperti yang kita ketahui untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2024 ini kan, kalau misalkan teman-teman memiliki sertifikat pendidik ini kan kita tuh masukkan, kita harus terdeteksi, kemudian supaya nanti kita mendapatkan afirmasi di kompetensi teknis itu nanti 100% ya. Jadi nilai tertinggi kompetensi teknis itu kan 450. Nah, kalau misalkan teman serdiknya punya dimasukkan tervalidasi, maka nanti kompetensi teknis ini kita akan 100%. Oke, langsung saja ya. Di sini kita sudah siapkan untuk berkas-berkasnya, yaitu diantaranya di sini ada KTP, kemudian ada serdik, kemudian ijazah. Ini nanti yang akan kita perlukan. Kemudian setelah itu ada beberapa data yang nanti akan teman-teman perlu disiapkan untuk kita isikan ya. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan teman-teman yang mengalami kendala terkait hal ini ikuti video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, pertama-tama di sini kita sudah login ya ke akun SSCISN kita. Nah, di sini kemudian kita pilih formasi dulu ya. Tentunya teman-teman sudah membuat akun SSCISN. Nah, termasuk juga untuk teman-teman yang melakukan pendaftaran P3K gurunya itu sudah terplotting, atau mungkin teman-teman yang nanti plottingnya untuk pendaftaran P3K baik itu guru, teknis maupun juga kesehatan sebenarnya di tahap 2, maka tidak ada salahnya kalau misalkan teman-teman membuat akunnya itu di tahap 1 ini. Sekarang buat akun supaya nanti apa? Supaya teman-teman ketika login ke akun ini nanti ada kendala apa bisa segera dibenahi ya. Nah, seperti itu. Jadi itu nggak masalah. Oke, di sini kita sudah masuk ya. Isi biodata sudah, terkait tutorial cara daftar CPN, cara daftar P3K 2024 untuk pengisian biodata, kemudian cara membuat akun SSCISN 2024. Ini silahkan simak video sebelumnya. Di sini kita akan berfokus pada memasukkan data serdik ya, supaya nanti kita mendapatkan afirmasi serdik nih melalui perbaikan serdik P3K. Oke, berikutnya di sini kita sudah masuk di tab jenis seleksi, kemudian kita pilih di sini yaitu untuk P3K guru ya. Oke, kita otomatis terbaca nih, yaitu di bagian ini. Yaitu kebetulan saya tuh pelamar pendataan non ASN pada sekolah negeri ya. Kalau misalkan teman-teman PHK 2 atau mungkin juga pelamar prioritas, maka nanti statusnya akan berbeda sesuai dengan status kita, kategorinya. Oke, berikutnya jenis sertifikasi tidak ditemukan. Nah, di sini supaya kita itu sertifikasinya masuk di sini, maka kita harus klik sudah ya. Teman-teman, pertama-tama kita klik sudah. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat pendidik? Kita klik sudah. Nah, kemudian pada bagian ini maka ada opsi yaitu alamat surel dan juga kata sandi. Nah, di sini kebetulan saya PPG dalam jabatan. Nah, di sini tentunya kita itu memasukkan datanya itu nanti akan tertarik dari info GTK. Nah, teman-teman ketika mendapatkan tunjangan sertifikasi guru, jadi kan kaitannya gini ya. Untuk sertifikat pendidik itu kan kaitannya dengan tunjangan profesi guru. Tunjangan profesi guru itu didapatkan ketika teman-teman sudah masukkan data serdiknya itu di Dapodik, atau mungkin teman-teman yang lulusan PPG dalam jabatan setelah tahun 2021-an sampai sekarang ya, itu kan kita nggak perlu masukkan data apapun tuh. Kemudian data kelulusan PPG itu akan masuk di info GTK secara otomatis. Nah, maka di sini kita loginnya itu ke Dapodik dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan yaitu akun info GTK. Jadi kita kliknya di sini aja, login dengan Dapodik. Nah, login dengan Dapodik ini kita loginnya pakai apa? Yaitu info GTK teman-teman. Jadi di sini kita masukkan yaitu surel dan juga password info GTK. Nah, setelah itu di sini kita klik masuk ya. Klik masuk. Nah, di sini akan terbaca kita login sebagai pendidik dan tendik dan seterusnya ini. Ini sama ini, yaitu di kebetulan saya itu di ini ya. Ada yang SMA negeri, ada yang SMA swasta itu kan, karena saya nyabang itu kan. Nah, maka saya pilih yang negeri yang dibayarkan tunjangan sertifikasi ini. Saya klik ini, teman-teman pilih saja itu. Nah, berikutnya teman-teman di sini kita masukkan yang pertama ini, masukkan nomor HP aktif, masukkan nomor WhatsApp aktif,
pilih instansinya, kemudian upload berkas KTP. Ini formatnya JPG ya. Saya masukkan dulu. Oke, di sini sudah kita masukkan yaitu nick terbaca ya. Ini nama kita, nick terbaca. Kemudian di sini nomor HP sudah, nomor WhatsApp sudah, kemudian instansi P3K. Nah, instansinya itu di mana? Nah, ini adalah instansi saya nanti di sini ya. Kemudian sekarang kita upload yaitu berkas KTP, formatnya JPG ya. Kita klik browse. Oke, kita upload dulu, kita cari dulu ya untuk berkasnya. Oke, coba saya cari dulu. Oke, ini sudah. Ini adalah KTP-nya, kita open. Oke, sudah terbaca ya. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Oke, sudah terbaca. Di sini kalau misalkan sudah muncul di sini berarti sudah terbaca KTP kita. Sekarang kita klik simpan. Oke, sekarang di sini kita masuk di resume, kita dipersilahkan untuk mengkoreksi ya. Dan di sini perbaikan sertifikat pendidik yang sudah memiliki NRG. Oke, sudah ya. Di sini kita masuk di sini perbaikan sertifikat pendidikan yang sudah memiliki NRG. Silakan koreksi data Anda. Nah, saat ini teman-teman kita diminta nih untuk mengkoreksi data kita. NUPTK-nya apakah benar ini? NRG-nya apakah benar ini? Kemudian NIK-nya apakah benar ini? Nah, silakan teman-teman di sini dicek yaitu disesuaikan dengan data Dapodik dan juga kalian bisa mengecek itu di info GTK masing-masing. Karena apa? Karena info GTK itu sudah sinkron ya, include dengan yang ada di Dapodiknya gitu ya. Itu karena dialirkan gitu kan. Nah, sekarang kita cek, ini adalah NUPTK saya sudah oke, NRG sudah, NIK sudah, NIK dan RG. Kemudian sudah, ini ya. Kemudian nama sudah, kita scroll ke bawah. Dan selanjutnya kalau misalkan teman-teman ingin memperbaiki nama, ini kan di atasnya ada nama nih. Silakan perbaiki di sini, mengisikan bila diperbaiki. Jika tidak, ya tidak usah ya, dikosongkan saja. Tanggal lahir di NRG apakah benar? Ya, kalau misalkan sudah benar ya biarkan aja. Kalau ingin diganti di sini. Kemudian berikutnya kode sertifikasi ini 097 ya, karena saya IPA. Kemudian berikutnya tanggal lahir, kalau misalkan teman-teman ingin perbaiki, klik di sini ya, dipilih nanti. Kemudian kode sertifikasi, berkas sertifikat pendidik. Dan sekarang kita upload serdiknya. Nah, kita browse di sini. Kita pilih serdik ya, ini serdik. Kemudian kita open. Oke, terbaca ya serdiknya. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke, sudah terbaca ya, ini sudah masuk ini. Nah, berikutnya di sini kita upload berkas pendukung lainnya. Nah, khusus perbaikan nama atau tanggal lahir, berkas pendukung seperti akta atau ijazah itu ya. Nah, ini kalau misalkan khusus perbaikan nama atau tanggal lahir ya, ini berkas pendukungnya itulah seperti ijazah. Coba kalau misalkan kita nggak pakai ini kita bisa simpan nggak ya? Karena kita nggak melakukan perbaikan nama, ya kan? Coba kita save. Oke, silahkan periksa dan perbaiki bila nama tanggal lahir sesuai. Tidak sesuai. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita save dulu. Kalau misalkan nggak bisa berarti ijazahnya juga wajib kita upload ya. Kita save. Oh, ternyata suruh ini kan, suruh upload juga kan. Berarti di sini kita upload yaitu serdik. Serdik upload. Kemudian berikutnya untuk ijazah juga kita upload aja ya. Oke, ijazah. Kemudian kita open. Oke, sudah ya, kita scroll ke bawah. Sekarang kita save. Oke, coba kita cek lagi. Ini prosesnya kok berulang-ulang gini ya. Coba kita save lagi, scroll ke bawah. Kita isi lagi, coba yang ini. Ini untuk nama kita nggak perbaiki karena sudah sesuai, tanggal lahir nggak diperbaiki, serdik sudah kita upload, kemudian berkas pendukung lainnya. Kita
Kita save. Oh ternyata nggak bisa. Nah berarti gini, kalau misalkan kita seperti ini, berarti teman-teman di sini kita coba di sini kita reload ya, di SSJSN coba kita reload. Terbaca ataukah belum? Pilih formasi lagi. Oke, di sini belum ya, belum terbaca. Oke, berarti di sini kita isikan lagi aja. Jadi kita ketikkan ulang saja. Ini kan perbaikan nama di NRG. Ini kita semacam konfirmasi ya. Ini kita tulis seperti yang ada di sini. Oke, ini ya. Ini kita tulis di sini adalah sama dengan itu. Kemudian berikutnya scroll ke bawah, kita upload berkas Serdik. Oh keliru yang ini ya. Kemudian ijazah, save. Oke, berhasil mengusulkan perbaikan data Serdik. Mohon cek secara berkala proses verifikasi data. Nah, jadi intinya itu seperti ini. Tadi kan kalau misalkan menurut persepsi kita itu kan yang nggak perlu diperbaiki nggak perlu kita perbaiki. Nah, ternyata itu adalah teman-teman semacam konfirmasi gitu. Jadi namanya siapa dikopikan, dipastekan di kolom bawahnya. Tanggal lahir juga demikian. Oke. Nah, setelah itu ini berhasil mengusulkan perbaikan Serdik ya. Nah ini, dan juga di sini kita diminta untuk cek yaitu secara berkala untuk proses verifikasi data. Oke, di sini kita cek kembali datanya. Coba scroll ke bawah ya. Usulan perbaikan Serdik, ini namanya dan seterusnya. Ini belum divalidasi ya. Oke, di sini berhasil mengusulkan data Serdik, mohon dicek secara berkala proses verifikasi data. Dari sini coba kita reload. Oke, coba kita reload lagi untuk melihat keberhasilannya. Kalau di tahun kemarin ini di reload beberapa saat itu langsung keluar ya hasilnya. Anda telah mengusulkan perbaikan Serdik, kemudian belum divalidasi. Oke, ini berikutnya kita cek secara berkala yang ada di SSC ASN. Ini kita klik sudah. Nah ini perbaikan data Serdik sedang berlangsung ya. Jadi ketika teman-teman klik SSC ASN, kemudian di sini coba kita reload. Nanti berarti kalau misalkan proses perbaikan Serdik sedang berlangsung, ini kita cukup menunggu saja, nggak usah ngapa-ngapain. Kita pantau di SSC ASN mendaftar ini jenis seleksi. Kemudian pilih P3K guru, kemudian nah ini kita cek di sini, nanti otomatis akan masuk di sini ya. Kalau misalkan sekarang klik saya sudah, ini kan masih proses perbaikan. Ini kita tunggu secara berkala. Nah kalau pengalaman saya dulu itu sekitar ada berapa jam ya, ada yang 5 jam. Terkadang kalau misalkan waktunya sibuk pendaftaran seperti ini, terkadang 1 kali 24 jam. Dan nanti ini kita sudah berhasil nih untuk proses perbaikan Serdik, ini sedang dalam proses. Dan secara berkala teman-teman juga bisa lihat di sini tadi. Coba di mana tadi ya? Ini ya. Kita reload. Kita reload, belum ada notifikasi berhasil. Dan ini belum divalidasi ya. Masih ditunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat dan cek secara berkala. Tim kami sedang memvalidasi. Oke, kita tunggu. Kita tunggu di sini masih perbaikan Serdik. Kemudian yang di sini ini kita sambil reload juga boleh. Oke, ini Serdiknya belum ya. Kemudian coba kita pilih dulu untuk ini S1 Pendidikan Biologi ya saya. Ini Serdiknya masih proses perbaikan. Ini nanti tunggu secara berkala. Dan contoh ketika nanti sudah perbaikannya berhasil itu kira-kira seperti ini. Dan ini adalah untuk video saya di video sebelumnya. Ini adalah dulu juga seperti ini perbaikan Serdik ya. Ini perbaikan Serdik, kemudian ditunggu secara berkala, maka di sini nanti akan berhasil. Nah untuk contoh berhasilnya itu adalah kira-kira seperti ini. Coba kita tunggu ya sampai berhasil karena di sini nggak bisa kita skip ini.
Oke, coba untuk keberhasilannya ini contohnya seperti apa. Nah, ini jadi Anda telah mengusulkan perbaikan Cerdik untuk data Cerdiknya, ya kan? Kemudian indikasi bahwa telah berhasil itu adalah yang seperti ini. Jadi teman-teman di sini waktunya sekarang ini adalah ketika sudah melakukan perbaikan Cerdik, itu kita tunggu status usulannya itu diterima seperti ini. Kalau misalkan status usulannya sudah diterima, maka nanti ketika teman-teman login ke SSCASN, maka nanti statusnya itu akan berubah. Nah, seperti ini. Nah, akan berubah menjadi seperti ini, yaitu sudah terbaca. Nah, kalau sudah berhasil divalidasi, maka di sini jenis sertifikasi kita ini adalah sudah terbaca nih, bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman yang saat ini melakukan perbaikan Cerdik, memasukkan data Cerdiknya, ini saatnya setelah proses mengikuti video ini, maka saatnya teman-teman itu menunggu perbaikannya selesai, maka otomatis jenis sertifikasi ini akan muncul di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti sambil kita cek secara berkala teman-teman. Oke, coba cek lagi. Di sini coba kita reload lagi ya. Ini terkadang antriannya banyak nih. Oke, kita reload terus. Oke, masih belum divalidasi, berarti kita masih menunggu ya. Nanti otomatis akan muncul di sini. Jika sudah tervalidasi, nanti Cerdik akan terbaca di sini ya. Coba kita cek sekali lagi. Nah, ini masih belum, kita tunggu dulu ya, seperti tadi contohnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.